Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Safira Maharani dari kelas 11 Multimedia A nomor 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru berlangsung pada tahun 1967 sampai tahun 1998. Banyak peristiwa yang terjadi pada masa ini. Contohnya adalah G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dualisme kepemimpinan nasional, dan lainnya. Yang pertama merupakan gerakan 30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang dilakukan oleh PKI yang terjadi pada 30 September 1965. Latar belakang gerakan ini merupakan ketidakstabilan politik masa demokrasi pemimpin politik luar negeri yang condong ke blok timur, yaitu Jakarta, Peking, dan Pyongyang. Dicetuskannya konsep Nasakom yang membuat PKI menjadi semakin kuat, dan adanya konflik dengan TNI Angkatan Darat yang anti PKI. Dalam kejadian ini, 7 tokoh TNI Angkatan Darat dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. 7 tokoh tersebut adalah Lejen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen D.I. Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu P.A. Tandean, yang disebut dengan nama pahlawan revolusi. Pasca tragedi G30 SPKI ini, kondisi politik menjadi sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Hal itu karena sebelum masa Orde Baru, Indonesia sudah memiliki beberapa krisis, antara lain krisis politik, ekonomi, dan sosial. Krisis ekonomi Indonesia pada masa ini mencapai tingkat inflasi tertinggi hingga 600%. Harga barang dan kebutuhan pokok melonjak, ketersediaan barang pokok menjadi semakin langka, kelaparan dan kemiskinan pun terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, pemerintah justru mengadakan proyek mercusuar dengan membangun Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, Patung Selamat Datang, dan lainnya. Hal ini membuat masyarakat menjadi marah. Kemarahan pun memunculkan aksi tuntutan penyelesaian G30 SPKI. Aksi tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa, Kesatuan Aksi Pemuda, Kesatuan Aksi Pelajar, Kesatuan Aksi Sarjana, Kesatuan Aksi Buruh, Kesatuan Aksi Wanita, dan Kesatuan Aksi Guru, yang kemudian bersatu membentuk Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Sampai pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi Front Pancasila ini mendatangi DPR GR dan mengajukan Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, yang berisi bubarkan PKI, bersihkan kabinet menteri, dan turunan harga. Namun, hal ini dihadang oleh pasukan Cakrabirawa dan ditolak oleh pemerintah. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno malah merubah kabinet menjadi Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966. Namun, rakyat tak terima dan malah mengakibatkan bentrok yang menggugur seorang mahasiswa UI bernama Arif Rahmat Hakim. Hal inilah yang membuat Kesatuan Aksi Mahasiswa dibubarkan oleh pemerintah. Krisis semakin memuncak pada tanggal 11 Maret 1966. Pada saat itu, pemerintah sedang mengadakan sidang kabinet. Belum lama, Presiden menyampaikan pidatonya. Komandan Cakrabirawa, Brigjen Sabur, mengabarkan bahwa di luar istana ada pasukan yang tidak dikenal. Presiden Soekarno pun sadar bahwa keadaan sudah tidak aman. Beliau bersama Wakil Perdana Menteri 1, Dr. Subandrio, dan Wakil Perdana Menteri 3, Dr. Charles Saleh, memutuskan untuk pergi ke Bogor menggunakan helikopter. Rapat kabinet dibubarkan oleh Dr. Jelemena selaku Wakil Perdana Menteri 3. Lalu beliau menyusur ke Bogor menggunakan mobil. 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat sepakat untuk menyusul ke Bogor. Sebelum berangkat, 3 perwira ini meminta izin kepada Soeharto karena Soeharto sedang sakit dan harus beristirahat di rumahnya. Maijen Basuki Rahmat bertanya kepada Soeharto, apakah ada pesan yang hendak disampaikan? Soeharto pun menjawab, sampaikan saja, saya akan tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti. Hal ini mengacu pada kesanggupannya untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Di Bogor, Presiden membuat dan menandatangani Super Semar, surat
Perintah 11 Maret untuk ditujukan pada Soeharto. Hal inilah yang mencetuskan masa Orde Baru. Setelah Soeharto menerima mandat Super Semar, beliau segera melakukan tindakan. Yang pertama adalah membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tentang penahanan 15 menteri yang diduga terkait dan menunjukkan itikat tidak baik terkait penyelesaian G30 SPKI pada 18 Maret 1966. Semenjak Soekarno membubarkan kami dan menolak membubarkan PKI, pamor Soekarno kian merosot dan dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif. Sebaliknya, Soeharto malah semakin populer sejak menerima Super Semar. Kondisi inilah yang berakibat pada dualisme kepemimpinan nasional. Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara untuk tujuan penanggung-jawabannya terhadap peristiwa G30 SPKI. Namun, pidato ini ditolak oleh MPRS. Sementara awal Juli 1966, Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Dengan demikian, Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar. Dengan demikian, secara hukum, kedudukan Soekarno sama dengan kedudukan Soeharto sebagai mandataris MPRS. Pada tanggal 28 Juli 1966, Soeharto menerima mandat untuk membuat suatu kabinet baru dengan diberi nama Kabinet Ampera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.